Hari ini kita bisa memahami Alkitab hanya dalam hitungan detik. Cukup bertanya AI, jawaban langsung muncul. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita peroleh dan apa yang diam-diam kita kehilangan? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini, AI versus Kamus Alkitab. Apa yang hilang, apa yang bertambah. Pertama-tama, saya mencoba memahami situasi. Dahulu ketika membaca Alkitab dan menemukan ayat yang sulit, para pencinta Alkitab membuka kamus Alkitab, mencari satu kata, membaca beberapa halaman, lalu perlahan mulai mengerti. Prosesnya tidak cepat, prosesnya panjang. Tetapi justru disitulah kedalamannya. Hari ini AI telah mengubah segalanya. Kita bisa bertanya, apa arti kata logos dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Dalam sekejap kita mendapat arti bahasa Yunani, latar belakang teologis, bahkan ringkasan berbagai tafsir. AI memberikan kita sesuatu yang dulu sulit didapatkan, yakni kecepatan, akses luas, kemudahan memahami konsep sulit dalam waktu cepat. AI membantu kita melihat hubungan antar ayat, membandingkan berbagai pandangan, dan menyederhanakan teologi yang kompleks. Hal ini merupakan sesuatu yang bertambah. Namun, ada juga yang hilang. Dahulu sebelum ada AI, bahkan sebelum ada teknologi digital yang canggih lainnya, saat membuka kamus atau tafsir, para pencinta Alkitab tidak hanya mencari jawaban. Kita menjalani proses. Para pencinta Alkitab, Anda semua menjalani proses membaca perlahan, merenungkan, mengkaitkan satu bagian dengan bagian lainnya. Sekarang semuanya instan. Dalam kecepatan itu ada risiko kehilangan kedalaman, kehilangan kesabaran, dan bahkan kehilangan keheningan.
Padahal sabda Tuhan seringkali tidak berbicara dalam kecepatan, tetapi dalam permenungan. AI memberi kita informasi, tetapi tidak otomatis memberi kita kebijaksanaan. AI bisa menjelaskan teks, tetapi tidak bisa menggantikan perjumpaan personal dengan Tuhan. Refleksi lebih dalam, perubahan ini bukan hanya soal alat. Ini soal cara kita mengetahui. Dahulu pengetahuan dibangun melalui pencarian yang dalam dan panjang. Sekarang pengetahuan hadir dalam dialog instan. Hal ini membuka peluang besar, tetapi juga membawa risiko. Kita bisa tahu banyak tanpa sungguh mendalami secara mendalam. Kita bisa cepat menjawab tanpa pernah benar-benar mendengarkan. Membaca Alkitab bukan hanya soal menemukan arti, tetapi membiarkan diri diubah oleh sabda. Lalu, apa yang bertambah dengan adanya AI? Akses luas itu pasti, penjelasan cepat, kemudian kemudahan belajar, dan yang lebih perlu diperhatikan adalah apa yang hilang. Yang hilang adalah sebagai berikut: kedalaman refleksi, keindahan proses pencarian. Satu lagi yang hilang yang sangat terasa adalah keheningan batin. Sebagai penutup, yang kita butuhkan bukan memilih antara AI atau kamus Alkitab, tetapi belajar menggunakan keduanya dengan bijak. Gunakan AI untuk membantu memahami, tetapi jangan tinggalkan kebiasaan membaca perlahan secara mendalam, merenung, berdiam. Sabda Tuhan tidak hanya untuk dipahami, tetapi untuk dialami dan dihidupi. Pada akhirnya, yang mengubah hidup kita bukan seberapa cepat kita menemukan jawaban, tetapi seberapa dalam kita mendengarkan Tuhan. Sebagai pesan, marilah terus membaca Alkitab, merenungkannya, dan semakin mencintai Alkitab dengan hati yang terbuka dan dengan kebijaksanaan di tengah zaman yang serba cepat. Terima kasih telah menyaksikan. Berkat Tuhan bagi Anda semua.